Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat part 1 oleh saya sendiri, Raha Rizky Yulia Effendi. Bentuk umum persamaan kuadrat atau kita singkat menjadi PK adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan A, B, C bilangan anggota bilangan real dan A tidak boleh 0. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Contoh soal, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah 3. Contoh berikutnya, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 0. Konstantanya tidak ada pada persamaan kuadrat berikut. Jika kita jabarkan secara utuh, persamaannya sebagai berikut: 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 0 sama dengan 0. Karena konstantanya 0 maka tidak ditulis. Contoh selanjutnya, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. A-nya adalah 4, B-nya 0, C-nya atau konstantanya adalah negatif 9. Kenapa B-nya 0? Kita tayangkan secara utuh persamaannya. 4x kuadrat ditambah 0x dikurangi 9 sama dengan 0. Bx-nya 0, B-nya 0. 0 kali x adalah 0. Jadi 0-nya tidak ditulis. Jadi hanya ditulis 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Contoh selanjutnya, 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan X dikurangi 5. Jika kalian menemukan soal seperti ini, ubahlah soal ini ke bentuk umum persamaan kuadrat. Caranya, kita tulis kembali 2x kuadrat ditambah 2x, kemudian X yang berada di sebelah kanan, ruas kanan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Karena dia pindah, maka tandanya juga berubah. Yang tadinya X-nya positif, pindah ruas maka menjadi negatif X. Sebaliknya, negatif 5, dia tandanya negatif, pindah ruas maka berubah tanda menjadi positif 5. Sama dengan 0. Kemudian, 2x kuadrat ditambah, kita turunkan ya, 2x kuadrat, operasikan 2x dikurangi x. Kalian ingat materi aljabar kelas 8, 2x dikurangi x adalah x, ditambah 5, karena dia tidak ada temannya, jadi diturunkan, sama dengan 0, diturunkan. Nah, bentuk ini sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kita bisa menuliskan A-nya adalah 2, B-nya 1, dan konstantanya atau C-nya adalah 5. Paham ya? Selanjutnya, akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contoh, jika X sama dengan 2 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah 8 sama dengan 0,
Maka nilai B adalah jawab X kuadrat ditambah BX ditambah 8 sama dengan 0. Ini diturunkan, ditulis dulu. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 2. Pertama, X kuadratnya kita ganti dengan 2 pangkat 2. Ditambah BX, X-nya ganti dengan 2. B kali 2. Ditambah 8 diturunkan. Sama dengan 0, turunkan. 2 pangkat 2 kita operasikan, yaitu 4. Ditambah 2B. B kali 2 adalah 2B. Ditambah 8 diturunkan, sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 4 ditambah 8. 2B-nya tulis dulu. 4 tambah 8 adalah 12, sama dengan 0. Lanjut ke sebelahnya. 2B tetap berada di ruas kiri dan 12 pindah ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi negatif 12. B kita tulis, 2-nya pindah ke sebelah kanan, perkalian menjadi pembagian. B sama dengan negatif 12 dibagi positif 2. Maka B sama dengan negatif 6. Ingat ya, pembagian negatif dibagi dengan positif itu hasilnya negatif. 12 dibagi 2 adalah 6. Teknik faktorisasi persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Contoh, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Pertama, kita buat 2 kurung seperti itu, lalu kita tuliskan 1X di kurung pertama dan 1X di kurung kedua, karena koefisien dari X kuadratnya 1. Semua angkanya positif, tandanya semuanya positif, jadi di dalam kurungnya pasti bilangannya positif. Kita akan mencari angka yang ada di dalam titik-titik itu. Berapakah angkanya? Caranya adalah, pertama kita kalikan A kali C, 1 kali 6. Koefisien dari X kuadrat itu 1 ya, tetapi tidak ditulis. 1 kali 6 adalah 6. Kita cari faktor dari 6 apabila dikalikan hasilnya 6, apabila dijumlah hasilnya 5. 5 itu dari BX ya. Nah, kira-kira angkanya berapa? Ya, angkanya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi kita pindahkan 3-nya di kurung yang pertama dan 2-nya di kurung yang kedua. Lalu X tambah 3 sama dengan 0-nya kita tulis di bawah kurung yang pertama. 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi X sama dengan negatif 3. 3-nya berubah tanda. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, kurung kedua. 2-nya pindah ruas, tadinya positif menjadi negatif. Maka X sama dengan negatif 2. Jadi, akar dari X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Akar yang pertama adalah negatif 3, dan akar yang kedua adalah negatif 2. Contoh kedua, masih dengan angka yang sama tetapi tandanya berbeda. Untuk BX, tadi positif, sekarang negatif. X kuadrat negatif 5X ditambah 6 sama dengan 0. Caranya sama, pertama kita buat kurung terlebih dahulu. Kemudian tuliskan 1X di kurung pertama, 1X di kurung kedua. Karena A dan C-nya positif, B-nya negatif, pasti kedua bilangan itu negatif. Bilangannya berapa? Kita akan mencarinya. Cek. Sama seperti tadi, 1 kali 6, yaitu 6.
Jadi kita cari faktor dari 6. Berapa kali berapa sama dengan 6, berapa ditambah berapa sama dengan negatif 5. Kira-kira berapa angkanya? Ya, bilangannya sama seperti tadi, yaitu negatif 3. Sekarang negatif 3 kali negatif 2, hasilnya positif 6. Ingat ya, negatif kali negatif itu positif. Kemudian, negatif 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 5. Ingat dengan hutang. Jika kamu ngutang 3 ditambah hutang lagi 2, berarti hutangnya jadi 5. Kemudian, negatif 3-nya kita tuliskan di kurung yang pertama. Negatifnya sudah ada ya, jadi tidak usah ditulis double. Kemudian, negatif 2-nya juga di kurung kedua. Jadi, X dikurangi 3 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian, kurung yang pertama kita tulis X dikurangi 3 sama dengan 0 di bawah. Kita pindah ruaskan negatif 3-nya menjadi X sama dengan positif 3. Kemudian kurung yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan negatif 2-nya menjadi X sama dengan positif 2. Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Akar yang pertama 3, akar yang kedua adalah 2. Terima kasih kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silahkan lanjut ke LKPD yang sudah disiapkan. Untuk persamaan kuadrat part 2, insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.